Koalisi mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, seperti saya katakan tadi, kian mencair. Kabarnya sejumlah partai politik nasional dan lokal memang sedang coba-coba mempersiapkan calon untuk bertarung versus Haji Muhyiddin Manaf atau Mualim. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana sebenarnya sikap Partai Gerindra yang kita tahu bersama, dua ibarat teman, dua sahabat yang selama ini selalu bersama. Benarkah koalisi keduanya sudah mulai tak sejalan dalam mengusung gubernur dan wakil gubernur Aceh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Dalam pertemuan kali ini saya hanya coba membagi informasi apa yang saya dengar, apa yang saya tahu dari perkembangan politik di Aceh, terutama menjelang Pilkada 2024, khususnya untuk kursi gubernur dan wakil gubernur. Informasi-informasi yang saya dapatkan baik langsung maupun tidak melalui orang-orang kepercayaan, melalui narasumber baik di Banda Aceh maupun di Jakarta. Baik dari kalangan politisi, baik dari petinggi-petinggi TNI Polri maupun pejabat lainnya yang memiliki relasi komunikasi dengan saya. Oleh karena itu, karena ini masih sifatnya asumsi, prediksi, dan simulasi, tentu saja membutuhkan waktu dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan coba kembali membahas persoalan koalisi antar partai politik dalam mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang mulai sangat cair dan mengkerucut karena masa pendaftaran hanya tinggal beberapa bulan lagi. Sahabat Titik Balik, koalisi mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, seperti saya katakan tadi, kian mencair. Kabarnya sejumlah partai politik nasional dan lokal memang sedang coba-coba mempersiapkan calon untuk bertarung versus Haji Muhyiddin Manaf atau Mualim. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana sebenarnya sikap Partai Gerindra yang kita tahu bersama, dua ibarat teman, dua sahabat yang selama ini selalu bersama. Benarkah koalisi keduanya sudah mulai tak sejalan dalam mengusung gubernur dan wakil gubernur Aceh? Semua memang belum pasti atau semua memang serba belum pasti. Tapi ada kasus di internal partai politik nasional maupun lokal di Aceh justru kian menggeliat. Selain pertemuan formal, ada juga urung rembuk non formal yang dilakukan. Menarik, selain di Banda Aceh, juga di Jakarta. 2 pekan lalu misalnya, sumber saya di beberapa partai nasional mengungkap bahwa Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh TM Nurlif menggagas pertemuan lintas partai koalisi Indonesia Maju pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di Jakarta. Kabarnya ada sejumlah pimpinan partai yang ikut nimbrung, termasuk di luar partai koalisi. Sebut saja Ketua DPP PAN Aceh Mawardi Ali. Ada juga Ketua PKB Aceh Irmawan, Ketua Partai Demokrat Aceh Muslim, dan Ketua Partai Gerindra Fadullah. Serta ada Nasir Jamil yang secara personal hadir ke sana. Dia tidak mewakili PKS karena PKS sendiri sudah menyatakan mendukung Mualim sebagai cagup Aceh pada kontestasi Pilkada
November 2024 mendatang. Nah, disebut-sebut mereka membahas figur yang akan disandingkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada kontestasi pilkada mendatang. Salah satu petinggi partai yang ikut pertemuan tadi kepada saya membenarkan adanya pertemuan tersebut. Tapi itu hanya kebetulan saja saat mereka ada di Jakarta dan mereka cuma melakukan pemetaan calon, kata sumber itu mengunci informasi kepada saya. Sumber ini tak membantah saat saya tanya sejumlah nama mulai dipasang dan dilakukan simulasi. Dia mengaku hal itu wajar-wajar saja, walau tidak didukung PKS misalnya, nama Nasir Jamil juga mencuat di masyarakat, kata politisi senior ini. Lantas seperti apa simulasi awal itu dilakukan? Tentu saja untuk mempersiapkan dalam tanda petik rivalitas bagi Mualim yang diusung Partai Aceh dengan perolehan 20 kursi di DPR Aceh hasil Pileg 14 Februari 2024 lalu. Nah, tak sulit memang untuk mereka-rekannya sebab untuk mengusung calon hanya dibutuhkan 13 kursi atau 15% dari total 81 kursi di DPR Aceh. Nah, kabarnya Partai Golkar yang meraih 9 kursi di DPR Aceh akan berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional yang meraih 5 kursi di DPR A. Kalau koalisi ini jadi, berarti mereka akan mendapatkan 14 kursi. Artinya sudah cukup untuk mengusung satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh. Nah, kedua partai ini kabarnya mempersiapkan TM Nurlif sebagai gubernur atau calon gubernur dan Mawardi Ali sebagai calon wakil gubernur. Entah itu sebabnya DPW PAN Aceh beberapa waktu lalu mengeluarkan surat dukungan kepada TM Nurlif sebagai cagup Aceh. Apakah ada korelasinya atau tidak? Tentu ini masih menjadi tanda tanya. Sebab pada Senin 27 Mei 2024 malam, Mualim sebenarnya sudah melakukan pertemuan di rumah dinas Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan atau Julhas di Jakarta. Pertemuan ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno, Ketua DPW PAN Mawardi Ali atau Mawardi juga hadir di sana. Kemudian Sekretaris DPW PAN Aceh Irfan Nusir serta Tarmiji SP Ketua Fraksi PA di DPR Aceh yang juga didampingi oleh Nurlis Meko Ketua Tim Penjaringan Partai Aceh. Lagi-lagi tak hanya itu, pada 15 Mei 2024 lalu Mawardi Ali malah resmi mendaftar sebagai calon wakil gubernur Aceh mendampingi Mualim. Nah, hingga Senin 10 Juni 2024 ada 8 nama yang mendaftar sebagai calon wagub mendampingi Mualim. Itu sebabnya sejumlah elit Partai Aceh mengaku tak yakin dengan manuver yang dilakukan oleh Nurlif. Kata mereka, itu hanya cek ombak saja atau sekedar bargaining politik. Begitu kata seorang pimpinan Partai Aceh kepada saya beberapa waktu lalu di Banda Aceh. Itu saja tentu juga tidak. Muncul pula koalisi PKB yang meraih 9 kursi DPR A bersama Nasdem yang mendapatkan 10 kursi. Artinya mereka memiliki total 19 kursi. Jadi lagi-lagi mereka sudah bisa mengusung satu pasangan calon. Hanya saja koalisi ini belum menyebut secara terang-menerang siapa nama yang akan diusung sebagai cagup dan cawagup. Memang ada sinyalemen akan disandingkan antara Ruslan M. Daud dengan Muslim Ayub. Ada juga nama Irsan Sosiawan, Ketua Nasdem Aceh, akan disandingkan dengan Irmawan sebagai cawagup. Asumsi ini diperkuat saat Nasir Jamil bertemu Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu Nasir didampingi oleh Muslim Ayub. Tapi nama-nama itu belum pasti dan masih cair. Petinggi partai juga sedang menjajaki nama Sudirman atau Haji Umar
dan Tengku Muhammad Yusuf atau Tusuk sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang akan dipasang oleh Partai Nasdem. Begitu sebut salah seorang wakil ketua Nasdem Aceh kepada saya. Tapi sumber ini mengaku akan ada kejutan dari Nasdem terkait masalah siapa sosok Cagup dan Cawagup Aceh. Ketika saya tanya, apa itu? Sayangnya sumber tadi tak mau membukanya. Dia hanya memberi sinyal jika Nasdem bersama rekan koalisi nantinya akan mengusung jagoan untuk melawan tong kosong Mualim. Begitupun lagi-lagi politik selalu cair. Senin 10 Juli 2024 misalnya, atas nama Gerakan Masyarakat Sipil, mereka mendaftarkan Tusuk sebagai cawagup untuk mendampingi Mualim. Sementara itu, walau sudah ada 8 nama yang mendaftar, Partai Aceh dan Mualim sendiri belum memutuskan siapa yang menjadi wakilnya. Dan hingga kini, hanya Partai Demokrat yang meraih 7 kursi di DPR Aceh yang masih konsisten mendukung Mualim sebagai calon gubernur Aceh dengan memasang ketua DPD Partai Demokrat Aceh Muslim sebagai calon wakil gubernur mendampingi Mualim. Ini dibuktikan oleh partai berlambang Mercy itu dengan tidak membuka pendaftaran untuk posisi cagup maupun wagub. Selain itu, Partai P3 dengan perolehan 5 kursi juga sudah menyatakan dukungan kepada Mualim. Soal apakah nantinya DPP memerintahkan membuka kembali pendaftaran cagup dan wagub Aceh selain Mualim, ini tentu harus kami lakukan. Nah, soal apakah nantinya DPP Partai Demokrat memerintahkan kami untuk membuka pendaftaran cagup dan wagub Aceh selain Mualim, itu tentu harus kami lakukan. Sebut seorang petinggi Partai Demokrat Aceh kepada saya. Artinya ini juga masih belum pasti. Andai kata besok atau lusa DPP Partai Demokrat memerintahkan mereka untuk membuka pendaftaran bagi kursi cagup dan cawagup, mereka di Aceh juga tidak bisa berbuat banyak. Tapi sejauh ini konsistensi itu masih mereka pegang. Yang tak kalah menarik justru kalau kita melirik kemana arah dukungan dan koalisi Partai Gerindra yang meraih 6 kursi di DPRA. Untuk kontestasi Pileg 2024 ini, Partai Gerindra mengalami penurunan kursi. Kalau di 2019 mereka meraih 8 kursi, kali ini 6 kursi. Berarti kehilangan 2 kursi. Kenapa saya bilang menarik? Sebab ada berhembus kabar Partai Besutan Prabowo Subianto ini sedang menjajaki koalisi dengan PKS yang meraih 4 kursi di DPRA. Disebut-sebut mereka akan memasang M. Nasir Jamil sebagai cagup bersama Saparudin cawagup. Nah, nama Saparudin ini menarik untuk kita bahas secara lebih khusus. Politisi pelamboyan ini memang terkesan diterima semua pihak, terutama di kalangan internal DPP Partai Gerindra. Sumber saya menyebut Saparudin memang sangat mampu membangun komunikasi yang harmoni dengan setingkat di bawah Pak Prabowo, katakanlah Ketua Harian Dasko dan Sekjen Mujani. Sehingga posisi Safarudin hari ini dia memang dilirik untuk kursi cawagup dan Bupati Aceh Barat Daya. Dalam banyak hal memang Safarudin bisa memanfaatkan momentum-momentum penting. Katakanlah dalam kampanye Pilpres kemarin, Safarudin juga menggunakan kesempatan untuk mengendorse pasangan Prabowo Gibran di beberapa kesempatan seperti Jalan Santai dan lain-lain, baik di Banda Aceh, di Abdia maupun di Aceh Selatan. Itu sebabnya DPP Partai Gerindra menilai Safarudin telah berbuat banyak untuk memenangkan Prabowo Gibran di Aceh, walaupun hasilnya seperti yang kita ketahui sangat tidak mengembirakan. Tapi hingga kini Partai Gerindra telah menerima 4 nama untuk cagup dan 3 nama untuk posisi cawagup. Ini bermakna Partai Gerindra Aceh atau Partai Gerindra
tidak mengusung satu nama yaitu Mualim secara tunggal sebagai cagup Aceh. Nah, ini tentu saja berbeda. Apakah ini sebagai strategi dari Partai Gerindra untuk melakukan bargaining position untuk kursi cagup, atau memang persoalan pilpres yang belum selesai? Maksud saya begini, persoalan perolehan suara Prabowo Gibran di Aceh yang belum selesai. Kita tahu bersama bahwa dalam pilpres yang lalu itu Partai Gerindra bersama Partai Aceh itu berada pada garda terdepan menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran di Aceh. Sementara partai-partai lain hanya, ya kalau pun tidak elok saya sebut sebagai sayap dan ekor, ya tentu saja tidak sedominan Partai Aceh dan Partai Gerindra. Nah, selain apakah ini untuk bargaining atau bukan, tapi yang jelas Gerindra memang telah mendaftarkan ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadula atau Dekfat untuk mendampingi Mualim sebagai cagup Aceh. Mereka berharap dapat mengukir kembali sukses story pada Pilkada 2017 lalu saat T.A. Khalid, ketua Gerindra Aceh ketika itu, menjadi cawagup mendampingi Mualim. Jadi ada dua nama untuk posisi cawagup yang ingin mendampingi Mualim. Satu, Safarudin yang juga maju sebagai calon Bupati Aceh Barat Daya. Ada juga nama Dekpat yang juga maju sebagai calon Bupati Pidi. Kayaknya mereka akan memanah dua kali di atas tunggangan kuda. Tapi kita lihat apakah nanti berhasil atau tidak. Begitupun sumber saya di Partai Gerindra menyebut ini masih terlalu dini untuk dibicarakan. Tentu saja ini adalah spekulasi sepihak. Karena itu, sebab itu mereka tetap patuh dan tunduk kepada komando dari DPP, terutama dari Prabowo Subianto. Apa kata Pak Prabowo? Andai katanya dukung, mereka pun sami nawatana. Seperti pada pilkada lalu, di mana perintah DPP Gerindra atau perintah Pak Prabowo untuk mendukung atau mengusung Muzakir Manap bersama T.A. Khalid. Begitulah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di 2024 ini. Tapi lepas benar atau tidak prediksi dan asumsi tersebut, posisi Partai Gerindra memang menjadi kunci dalam arus dukungan bagi kepala daerah, khususnya gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang atau dalam proses yang sedang berjalan saat ini. Karenanya begitu TM Nurlif mendaftar sebagai cagup di Gerindra Aceh dan munculnya nama Nasir Jamil yang dipasangkan dengan Safarudin, berbagai dugaan muncul ke permukaan. Nah, kenapa muncul asumsi tersebut? Adakah spekulasi, asumsi, dan simulasi yang kini menjadi buah bibir itu merupakan sinyal jika elit Gerindra di Jakarta belum satu kata mendukung Mualim, termasuk putusan final dari Prabowo? Kedua, para elit Parnas, petinggi TNI Polri, serta lainnya di Jakarta menilai Partai Aceh sepertinya terlalu jumawa, dalam artian tidak mau sedikit pun terbang rendah. Ini kata sumber-sumber saya yang ada di Jakarta maupun di Banda Aceh. Maksudnya begini, mereka berharap walau Partai Aceh secara perolehan kursi di DPRA telah berlebih untuk dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sebagai syarat perolehan kursi, tapi secara etika politik harusnya tim pemenangan Mualim dari Partai Aceh ikutlah mendaftar kepada beberapa partai politik pendukung Prabowo Gibran di Aceh. Jadi tidak hanya cukup bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasional di Jakarta, lalu semua persoalan di Aceh ini dianggap sudah selesai. Teman-teman pengurus Partai Nasional yang ada di Aceh yang sejak awal komit sebenarnya mendukung Mualim, ini sebenarnya juga berharap, kalaupun tidak Mualim atau timnya mendaftarkan ke partai-partai nasional sebagai calon gubernur, ini kan soal
kesantunan politik, soal etika politik saja. Walaupun seperti saya katakan tadi, Partai Aceh tidak perlu pun dia berkoalisi, tidak perlu pun dia mendaftar, sebenarnya sudah mengusung sendiri. Tapi kan dalam politik membangun komunikasi, membangun relasi yang harmonis, saling membuka diri, ini tentu saja akan melahirkan sebuah chemistry bersama untuk berjuang bersama-sama. Politik tidak hanya dalam kalkulasi hitung-hitungan kursi. Politik tidak hanya dalam kalkulasi bagaimana membagi-bagi kekuasaan, tapi menjaga perasaan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari politik. Ini tentu saja sesuai dengan prinsip political sharing yang sempat disampaikan oleh para elit Partai Aceh. Juga menimbulkan kesan pada awalnya Partai Aceh memang telah menjadi partai terbuka atau partai inklusif, bukan partai eksklusif. Lantas bagaimana akhirnya dari perjalanan tersebut? Sekali lagi, saya kira masih terlalu cair untuk kita ambil kesimpulan. Karena itu berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Saya atau mungkin kita semua berharap semoga saja Partai Aceh dan Partai Gerindra juga masih sejalan, tidak dalam tanda petik pisah ranjang. Semoga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.